Halo rekan-rekan semua, kami dari Lacar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 5 Kelompok 4. Salah satu tokoh Jawa Barat yang menjadi panutan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi atau yang disering disapa dengan KDM, sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang sangat terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang dianggap berbeda daripada pemimpin Indonesia kebanyakan. KDM lahir pada tanggal 11 April 1971, mengawali karir sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari 2019 hingga 2023. Sebelumnya, Kang Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai dengan 2018. Sekarang beliau sedang memegang amanah untuk menjadi Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025 sampai dengan 2030. Berikut kami akan memaparkan nilai-nilai ASN berakhlak yang diterapkan oleh KDM dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya. Pak Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan turun langsung ke masyarakat. Beliau tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir di lapangan untuk mendengar dan membantu rakyat secara nyata. Setiap kebijakan yang beliau jalankan selalu berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang dilakukan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau. Lebih dari itu, beliau juga memadukan pelayanan publik dengan kearifan lokal Sunda, sehingga terasa hangat. Salah satu contoh dari penerapan nilai berorientasi pelayanan yang beliau lakukan, yaitu ketika beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau memberikan program kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Purwakarta yang diberi nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa atau JAMIS. Masyarakat terlayani oleh program ini dikhususkan bagi warga yang tidak terlayani oleh BPJS. Selanjutnya, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau hadir langsung di tengah rakyat. Salah satunya ketika ada warga yang rumahnya roboh. Beliau datang langsung membawa bantuan material dan memastikan perbaikan segera dilakukan. Begitu pula saat menemui pedagang kecil atau petani. Beliau sering memberikan modal usaha dan solusi praktis agar mereka bisa kembali berdaya. Dengan sikap rendah hati dan kepeduliannya, Pak Deddy menunjukkan bahwa melayani rakyat bukan sekedar tugas birokrasi, melainkan wujud pengabdian tulus untuk kesejahteraan Jawa Barat. Saat ini, pelayanan publik memang lebih canggih dengan sistem digital, tapi kadang terasa kaku dan kurang dekat dengan masyarakat. Kedepan, pelayanan yang ideal adalah yang memadukan teknologi cepat dan transparan dengan kepedulian tulus yang tetap mau turun tangan langsung, seperti teladan yang telah ditunjukkan oleh Pak Deddy. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang sangat menekankan nilai akuntabel dalam setiap langkahnya. Bagi beliau, seorang pemimpin maupun ASN harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Sikap akuntabel itu terlihat dalam keterbukaan beliau dalam mengelola anggaran. Kang Deddy rutin membagikan lapor penggunaan anggaran di papan informasi desa maupun media daring agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan mengevaluasi. Langkah ini menjadi bukti bahwa beliau tidak hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga bersama rakyat dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejujuran. Selain itu, beliau dikenal tegas dalam menegakkan aturan. Kang Deddy pernah menegur pegawai yang tidak melayani masyarakat hanya karena alasan keterbatasan anggaran atau fasilitas. Bagi beliau, mencari solusi jauh lebih penting dibanding bersembunyi di balik birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ASN harus siap bertanggung jawab penuh, apapun tantangan yang dihadapi. Akuntabilitas Kang Deddy juga tercermin dalam hal sederhana. Ia selalu memberi teladan dalam menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, bahkan mengajak masyarakat ikut dalam kerja bakti. Perilaku kecil ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap aset publik dan lingkungan. Dari keteladanan itu, kita belajar bahwa akuntabel itu bukan hanya soal laporan atau administrasi, tapi tentang integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab moral dalam melayani masyarakat. Keteladanan Kang Deddy Mulyadi mengingatkan bahwa ASN harus bekerja dengan disiplin, transparan, dan bisa dipercaya, sehingga pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bismillah. Baik, untuk selanjutnya adalah kompeten. Bapak Deddy Mulyadi sudah menunjukkan nilai kompeten dalam memimpin Jawa Barat dan memimpin Purwakarta. Penilaian ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Deddy Mulyadi dikenal memiliki pemahaman yang mendalam terhadap budaya Sunda dan nilai-nilai lokal. Ia mampu mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan publik yang diaplikasikan melalui upaya pelestarian budaya tradisional dan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Yang kedua, beliau memiliki kompetensi yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kemampuan memahami karakter serta kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga, beliau bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak. Melalui media sosialnya, beliau mengedukasi masyarakat dengan tayangan-tayangan yang menginspirasi banyak orang. Baik, masuk ke menu harmonis. Pak Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang mampu menjalin komunikasi terbuka dengan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Pendekatan kepemimpinannya yang humanis, kental dengan nilai budaya Sunda, menciptakan suasana kondusif dan penuh kebersamaan. Dalam setiap interaksi, beliau selalu menunjukkan empati dengan mendengarkan secara penuh perhatian apa yang disampaikan orang lain. Sikap ini mencerminkan ketertarikan dan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, beliau juga dikenal tegas namun penuh kasih sayang. Contohnya saat mengirim anak-anak ke barak militer. Langkah ini bukan semata-mata untuk melatih fisik, tetapi juga menanamkan semangat ketarunaan bela negara sekaligus memberikan pembinaan moral dan kasih sayang kepada mereka. Adapun juga Pak Deddy Mulyadi mendatangi salah satu desa di Ciamis yang dimana banyak sekali penerapan harmonis yang dilakukan pada desa tersebut. Dengan keberagaman suku dan budaya yang ada pada desa tersebut, secara tidak langsung ingin disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi bagi masyarakat Jawa Barat untuk mengikuti ataupun bercermin dari desa tersebut sebagai kebinekaan tunggal ika dalam bermasyarakat. Bagi beliau, keharmonisan hanya dapat dicapai jika ada sinergi antara logika dan hati. Oleh karena itu, beliau senantiasa menjaga keharmonisan masyarakat serta sigap bertindak mencari solusi ketika muncul persoalan yang berpotensi menjadi konflik. Loyal. Nilai dasar loyal yaitu taat, setia, serta menjaga integritas terhadap bangsa, negara, pimpinan, instansi, dan nilai luhur yang diyakini. Nilai ini tampak nyata pada sosok Deddy Mulyadi, tokoh Sunda yang dikenal sebagai budayawan sekaligus pemimpin dengan kepedulian tinggi terhadap rakyat kecil. Deddy Mulyadi dikenal sering memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat. Ia memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam berbagai insiden, seperti ledakan amunisi di Garut, peristiwa di pesta rakyat, dan tragedi longsor. Deddy juga berjanji menanggung biaya pendidikan anak-anak korban hingga perguruan tinggi, juga kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, Kang Deddy Mulyadi juga membuka mata kepada masyarakat yang berprestasi. Beliau terlihat sering memberikan hadiah-hadiah kepada mereka yang berprestasi dan yang membanggakan negeri ini dengan menggunakan uang pribadi. Hal ini merupakan bentuk motivasi kepada masyarakat agar terus berprestasi dalam bidang apapun itu yang positif. Kang Deddy Mulyadi juga menerapkan kedisiplinan dalam kebersihan lingkungan.
Beliau selalu menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan yang bersih. Beliau selalu memantau dengan terjun ke lapangan untuk melihat situasi lingkungan setempat dan memberikan solusi dari permasalahan. Bahkan beliau ikut serta membantu masyarakat membersihkan sampah dengan turun langsung ke sungai bersama masyarakat. Kang Deddy Mulyadi juga meluncurkan program kontroversial untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pendidikan berkarakter dengan tujuan menanamkan nilai disiplin, kemandirian, bela negara, dan tanggung jawab, terutama bagi remaja yang bermasalah atau yang dianggap nakal. Program ini bertujuan membentuk generasi penerus yang lebih berkualitas, percaya diri, dan cinta tanah air melalui kegiatan olahraga, kesenian, pengembangan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat. Salah satu sikap yang bisa kita teladani dari Bapak Deddy Mulyadi atau KDM adalah sikap adaptif. KDM mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari pedagang kaki lima, petani, hingga anak muda. Dia sering terjun langsung ke lapangan, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. KDM juga sering memakai pakaian Sunda, seperti pangsi dan ikat kepala, dalam kegiatan resmi maupun santai sebagai bentuk pelestarian budaya. Namun, tradisi tersebut dibawa secara kontekstual agar tetap relevan di era modern. Fleksibel dalam menghadapi tantangan sosial. Saat menjadi Bupati Purwakarta, ia berani mengambil kebijakan inovatif, misalnya memanfaatkan seni budaya lokal sebagai media pendidikan karakter sekaligus daya tarik pariwisata. Ia juga terbuka terhadap kritik, lalu menyesuaikan pendekatan program agar bisa diterima masyarakat. Menggunakan media sosial sebagai sarana kedekatan. Di era digital, KDM aktif menggunakan YouTube, Facebook, hingga TikTok untuk menyapa masyarakat. Ia menunjukkan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi sebagai sarana pelayanan publik. Mengedepankan solusi kontekstual. Saat melihat masalah di lapangan, ia tak hanya mengandalkan aturan baku, tetapi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, membantu warga miskin secara langsung dengan pendekatan personal. Deddy Mulyadi, warga dan Pemkot Bandung atasi sampah. Sampah di Kota Bandung bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tantangan bersama seluruh elemen masyarakat. Lihat kondisi tersebut, Kang Deddy Mulyadi hadir dengan semangat kolaborasi, mengajak warga dan pemerintah Kota Bandung untuk bekerja bergandeng tangan. Kolaborasi ini tidak sekedar mengandalkan program teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menyentuh aspek kesadaran dan budaya masyarakat. Kehadiran Kang Deddy menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memberi teladan, menggerakkan aksi gotong royong, serta memastikan kolaborasi tidak berhenti hanya pada wacana, tetapi nyata di lapangan. Hasilnya, sampah berkurang, lingkungan lebih bersih, dan masyarakat semakin peduli kepada perlanjutan kota. Kolaborasi antara Kang Deddy, warga dan Pemkot Bandung menjadi contoh bahwa masalah besar bisa diurai dengan kerjasama, kepedulian, dan komitmen bersama. Sikap dan perilaku Deddy Mulyadi yang berorientasi pelayanan dan berakhlak menjadikan Deddy Mulyadi sebagai salah satu tokoh panutan yang mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak di Jawa Barat, yang telah menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang keikhlasan hati dalam melayani masyarakat. Sikapnya yang berorientasi pada pelayanan terlihat dari perhatiannya kepada masyarakat kecil, kesediaannya hadir langsung di tengah masyarakat, serta keberaniannya mendengar dan menyelesaikan persoalan tanpa memandang status. Lebih dari itu, perilaku berakhlak yang ia tunjukkan menjadi teladan bagaimana pemimpin seharusnya menjaga kejujuran, rendah hati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap langkahnya. Semoga teladan yang telah ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan, membangun dengan ketulusan, dan memberikan manfaat nyata bagi sesama.